مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد أرسله الله رحمة للعالمين. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar di mana saja berada yang sempat mendengarkan kultum saya di saat ini. Sahdan dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa Allah SWT menciptakan sebatang pohon yang memiliki 4 dahan dan memberinya nama pohon keyakinan, yakni Syajaratul Yaqin. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad SAW dalam sebuah tirai dari mutiara putih yang tampak seperti burung merak dan menaruhnya di atas pohon keyakinan. Lalu burung merak itu membaca tasbih sekitar 70.000 tahun lamanya. Setelah itu Allah menciptakan cermin kehidupan, yakni Miratul Hayat, dan meletakkannya di depan si burung merak. Ketika mematut di depan cermin, si burung merak menyaksikan dirinya yang sangat elok rupawan dan perilakunya pun menawan. Ia merasa sangat malu kepada Allah hingga mengeluarkan keringat. Konon keringat itu menetes sebanyak 6 tetesan. Kemudian Allah menciptakan yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu an dari tetesan yang kedua, yang tetesan ketiga jadi Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang kelima bunga mawar dari tetesan kelima, dan yang keenam buah padi dari tetesan keenam. Menyaksikan kejadian itu, Nur Muhammad pun bersujud sebanyak 5 kali. Inilah sejarah kenapa sujud ditetapkan sebagai kewajiban atas umat manusia. Dan Allah wajibkan sholat 5 waktu pada baginda Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya. Selain itu Allah memandang Nur Muhammad. Karena tersipu malu, Nur Muhammad itu pun mencucurkan keringat kembali. Kemudian Allah menciptakan para malaikat dari tetesan keringat hidungnya. Yang kedua kursi aras, lauh mahfud, pena, matahari, bulan, beberapa hijab, bintang-bintang, dan semua benda-benda yang ada di langit dari tetesan keringat wajahnya. Para nabi, rasul, ulama, syuhada, dan orang-orang soleh dari tetesan keringat dadanya. Baitul Makmur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan bakal area masjid di seluruh dunia dari keringat punggungnya. Selanjutnya seluruh umat Muhammad dari tetesan keringat 2 alis matanya. Kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, dan sekolongan dengan mereka, yakni kaum ateis, kafir, dan munafik, dari tetesan keringat 2 telinganya. Selanjutnya bumi yang terbentang dari timur sampai barat beserta isinya dari tetesan keringat kedua kakinya. Kemudian Allah berfirman, wahai Nur Muhammad, saksikanlah apa-apa yang ada di sekitarmu itu. Mendengar titah tersebut, Nur Muhammad segera melihat ke sekelilingnya. Ia merasa takjub dengan nur yang ada di depannya, di belakang, di kanan, dan kirinya. Semua cahaya itu tak lain adalah ruh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Lantas Nur Muhammad pun membaca tasbih tidak henti sekitar 70.000 tahun lamanya. Setelah itu Allah baru menciptakan roh para nabi, yakni Allah memandang kembali Nur Muhammad hingga malu dan berkeringat seperti sebelumnya.
Dari tetesan-tetesan keringat inilah Allah menciptakan ruh para nabi. Lalu Allah menciptakan ruh-ruh setiap umat dari tetesan keringat nabi mereka masing-masing. Demikian halnya dengan ruh umat Muhammad yang beriman. Mereka diciptakan dari keringat nur Muhammad, nur Nabi Muhammad. Setelah diciptakan seluruh ruh umat Muhammad berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Allah menciptakan sebuah pelita dari batu akik merah yang sangat bening dan tembus pandang. Setelah itu Allah membentuk Nur Muhammad laksana bentuk raganya tatkala diturunkan ke dunia kelak dan meletakkannya di dalam pelita tersebut. Di dalam pelita itu, Nur Muhammad terlihat berdiri seperti orang yang sedang sholat. Sementara itu, ruh para nabi yang lain mengelilingi pelita tersebut seraya terus membaca tasbih dan tahlil. Kira-kira 1000 tahun kemudian Allah memerintahkan kepada semua ruh untuk melihat Nur Muhammad. Maka mereka yang melihat kepalanya di dunia kelak akan menjadi para khalifah atau pemimpin negara di tengah-tengah bangsanya. Mereka yang melihat dahinya adalah calon-calon raja atau ratu yang adil. Mereka yang melihat kedua matanya di dunia nanti akan menjadi hufaz, orang-orang yang hafal Al-Quran. Mereka yang melihat kedua alis matanya di dunia akan menjadi pelukis atau seniman. Mereka yang melihat kedua telinganya di dunia kelak akan senantiasa suka mendengarkan dan menerima nasihat yang baik. Mereka yang melihat kedua pipinya adalah para cerdik cendika yang suka berbuat kebajikan. Mereka yang melihat kedua bibirnya adalah calon-calon orang yang akan menjadi kepercayaan para pemimpin. Mereka yang melihat hidungnya di dunia nanti akan menjadi hakim dan dokter. Mereka yang melihat mulutnya akan menjadi manusia-manusia yang rajin berpuasa. Mereka yang melihat giginya, jika pria akan menjadi orang yang tampan rupawan, dan jika wanita akan menjadi orang yang cantik jelita. Mereka yang melihat lidahnya di dunia akan menjadi duta raja-raja. Mereka yang melihat tenggorokannya akan menjadi mubalik, penceramah dan muadzin. Mereka yang melihat janggutnya akan menjadi orang yang suka berjuang di jalan Allah. Mereka yang melihat lehernya akan menjadi seorang pedagang, pengusaha dan atau saudagar. Mereka yang melihat kedua lengannya akan menjadi penunggang kuda dan ahli muat pedang. Mereka yang melihat lengan tangan kanannya akan menjadi orang yang senantiasa berpaling dari agama Allah. Mereka yang melihat lengan kirinya akan menjadi orang-orang bodoh. Mereka yang melihat telapak tangan kanannya akan menjadi seorang ahli menyulam. Mereka yang melihat telapak tangan kirinya akan menjadi tukang cakar. Mereka yang melihat kedua tangannya akan menjadi orang yang dermawan lagi cerdas. Mereka yang melihat telapak tangan kiri, bagian luarnya akan menjadi orang-orang yang kikir. Mereka yang melihat telapak tangan kanan, bagian luarnya akan menjadi ahli masak. Mereka yang melihat ujung jarinya akan menjadi seorang penulis. Mereka yang melihat jari-jari kanannya akan menjadi seorang penjahit. Mereka yang melihat jari-jari kirinya akan menjadi tukang besi. Mereka yang melihat dadanya akan menjadi orang yang alim dan terhormat. Mereka yang melihat punggungnya akan menjadi orang yang tawadhu dan taat pada perintah Allah. Mereka yang melihat lambungnya akan menjadi para ksatria. Mereka yang melihat perutnya akan menjadi orang-orang yang bersahaja dan zuhud. Mereka yang melihat kedua lututnya akan menjadi orang yang rajin rukuk dan sujud, yakni sholat. Mereka yang melihat kedua kakinya akan menjadi pemburu handal. Mereka yang melihat bawah telapak kakinya akan menjadi orang yang suka merantau. Mereka yang hanya melihat bayangannya saja, maka di dunia kelak akan menjadi penyanyi dan musisi. Mereka yang tidak bisa melihat apapun dari Nur Muhammad, niscaya mereka inilah yang ada di dunia ini menjadi bagian dari orang-orang Yahudi, Nasrani, kafir dan Majusi.
Adapun mereka yang sama sekali tidak melihat apapun dan kebingungan dengan apa yang harus mereka lihat, maka mereka inilah orang-orang yang di dunia mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti Fir'aun, Namrud, dan tokoh-tokoh besar kaum kafir lainnya. Disebutkan Allah memerintahkan makhluknya untuk mengerjakan sholat seperti tergambar dalam tulisan Ahmad, yakni berdiri seperti huruf alif, rukuk seperti huruf ha, sujud seperti huruf mim, duduk seperti huruf dal. Tak hanya itu, Allah juga menciptakan bentuk tubuh manusia menyerupai bentuk tulisan Muhammad, yakni kepala berbentuk bulat seperti huruf mim yang pertama, badan seperti huruf ha, perut seperti huruf mim yang kedua, kedua kaki seperti huruf dal. Namun perlu diingat, tak seorang kafir pun tubuhnya akan dibakar di dalam api neraka nanti dalam bentuknya yang asli, yaitu bentuk yang menyerupai tulisan Muhammad itu. Bentuk ini merupakan simbol kemuliaan. Oleh karena itu, bentuk mereka nanti akan diubah menjadi babi terlebih dahulu sebelum dimasukkan dan disiksa di dalam neraka.